dan kasus itu kita lakukan supervisi untuk penanganan selanjutnya. Tetapi kalau seandainya memang tidak selesai sesuai dengan pasal 10A, bisa kita ambil. Saya kira itu. Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengambil alih kasus dugaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari jika tidak tuntas di Kejaksaan Agung. Ketua KPK, Firly Bahuri berharap Kejaksaan Agung mempunyai inisiatif untuk menyerahkan kasus ini ke KPK. Ya, berdasarkan Undang-Undang KPK, kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara seharusnya ditangani oleh KPK. Akankah Kejaksaan Agung pemirsa menyerahkan kasus Jaksa Pinangki ini untuk dibongkar oleh KPK? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber, yaitu ada juru bicara KPK, yaitu ada Bang Ali Fikri, tapi nanti Mas akan bergabung bersama kami, belum saat ini pemirsa. Kemudian juga kita sudah terhubung dengan Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Haris Setiono. Kemudian juga ada pakar hukum, yaitu ada Pak Nasrullah, dan politikus Pak Fahri Hamzah, serta koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia, itu ada Mas Bonyamin Saiman. Selamat sore Bapak-bapak semua. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Tisa. Pertama Selamat sore, saya Andrew. ingin ke Pak Hari dari Kejaksaan Agung. Pak Hari, ini kan kalau kita lihat memang ada statement dari Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus Jaksa Pinangki ini. Nah, kerjasamanya seperti apa Pak? Skemanya ini antara Kejaksaan Agung dengan KPK. Apakah hanya mengawasi saja atau bagaimana Pak? Ya, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa hubungan kami sesama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah sedemikian baik itu yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan Kepolisian, Kejaksaan dengan KPK, dan kami juga sudah ada MOU tentang itu. Oleh karena itu dalam setiap penanganan perkara tentu di antara kami akan selalu melakukan koordinasi terhadap penanganan perkara itu. Oleh karena itu, terhadap apa yang menjadi tugas KPK, tentu kami tidak akan mencampuri terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh KPK. Sedangkan terhadap tugas-tugas kami yang dalam hal ini melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan telah ditetapkan 2 orang tersangka, tentu kami akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada dan berusaha untuk secepat mungkin menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Saya kira begitu Mbak Tisa. Pak Hari, kalau sudah ada koordinasi, lantas mengapa ada wacana dari KPK sendiri untuk melimpahkan kasus ini ke KPK? Dari regulasi juga sudah jelas ada landasannya, sah-sah saja Pak. Ketika berbicara soal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 10A. Tadi kita semua sudah mendengar, menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ketua KPK bahwa saat ini terhadap penanganan perkara itu sedang ditangani oleh penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus. Dan tadi Pak Ketua KPK juga sudah menangani, maka untuk saat ini KPK akan, kalau tidak salah tadi ya disampaikan oleh Pak Ketua KPK, akan mengawasi proses penanganan perkara itu, dan jika ada hal-hal yang memungkinkan untuk nanti terjadi sesuatu maka bisa diambil alih oleh KPK. Itu tadi yang saya simak dari pernyataan Pak Ketua KPK. Oke. Sementara pernyataan yang lain kami tidak tahu. Oke. Yang kami dengar untuk saat ini adalah pernyataan Pak Ketua KPK yang sama-sama kita dengar tadi. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke... Saya kira itu Mas Andrew. Baik, sekarang saya ingin mendengar suara dari pakar hukum, Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, dalam kasus Pinangki ini, sebaiknya kasus Pinangki ini kan seorang aparat sipil dari negara, Pak. Nah, dalam kasus Pinangki ini, sebaiknya apakah kasus ini memang ditangani oleh Kejaksaan Agung atau sebaiknya diserahkan oleh KPK, atau kalau misalnya nggak tuntas di KPK, tidak tuntas di Kejaksaan Agung, barulah diserahkan ke KPK. Idealnya seperti apa kalau dari sudut pandang Anda? Jadi saya tidak mau bicara ideal dulu, nanti sudah mengarah kepada pendapat pribadi. Saya bicara hukum saja dulu ya. Memang salah satu tugas KPK tadi sudah disampaikan di pasal 6 huruf D itu melakukan supervisi kepada aparat penegak hukum lain yang menangani kasus korupsi. Apa itu supervisi? Supervisi itu disebut di dalam pasal 10 itu adalah melakukan pengawasan.
KPK berwenang melakukan pengawasan, kemudian melakukan penelitian, penelaahan terhadap instansi dan dalam menjalankan tugasnya itu. Nah, persoalannya adalah KPK boleh mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan. Dalam hal apa? Tidak sembarangan KPK boleh mengambil alih. Dalam undang-undang, ini undang-undang loh ya, mengatur hanya dalam hal terjadi 6 hal. Pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Dalam kasus Pinangki ini ditindaklanjuti tidak? Baik, Jelas Pinangki berjalan kasusnya. Satu. Kedua, B-nya disebut proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian dan tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang tertunda tidak? Ada nggak sedang proses penyelesaian berjalan? Nah, ini kemungkinan yang C. C ini adalah penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Nah, kalau ada indikasi ini dan bisa dibuktikan, silakan ambil alih. Tapi tidak boleh berdasarkan asumsi ini akan merusak lembaga aparat penegak hukum. Nanti ambil alih sana, ambil sini, nggak baik seperti itu. Jadi ketika ada indikasi ini, ambil alih. Jangan biarkan itu penegakan hukum itu untuk melindungi orang lain. Tapi buktikan dulu ada indikasinya setidak-tidaknya. Bang Nasrul, poin itu perlu ditanggapi KPK dulu, Bang. Sebelum pidana. Bang Nasrul beranjak ke poin lainnya, poin ini perlu ditanggapi KPK terlebih dahulu. Sudah bergabung bersama kita, Bang, ada jubir KPK ini. Mas Ali Fikri melihatnya seperti sekarang KPK tampaknya gemas kasus Jaksa Pinangki diurus oleh Kejagung. Apakah ingin berinisiatif dari awal mengambil alih kasus ini atau menunggu sampai dituntaskan oleh Kejagung ini? Mas Ali Fikri. Baik Mas Andro, tentu kan begini ya, kita sebagai aparat penegak hukum tentu kan acuannya tetap harus aturan hukum ya. Aturan hukum atau aturan mainnya seperti apa kan begitu ya. Di dalam Undang-Undang KPK di sana kan ada fungsi koordinasi, ada fungsi supervisi begitu ya. Tentunya KPK berwenang di pasal 10 huruf A mengambil alih perkara atau kasus dari aparat penegak hukum lain, termasuk tentu adalah perkara ini. Namun demikian tentu kan ada beberapa syarat-syarat yang ditentukan di pasal 10A tersebut. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar KPK ke depan akan melihat seperti apa penanganan kasus ini. Di dalam penanganan perkara itu kan pada prinsipnya sejauh mana kemudian akuntabilitas dari penanganan perkara, termasuk keterbukaannya, termasuk sejauh mana kemudian fakta-fakta itu digali lebih lanjut oleh penyidik. Ya pada prinsipnya kan seperti itu. Penanganan perkara ini keterbukaannya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, sehingga objektivitas itu ada di dalam penanganan perkara. Tentu nanti KPK akan melihat itu. Begitu Mas Andro. Pak Fikri, dalam kondisi-kondisi seperti apa ini KPK bisa mengambil alih perkara Jaksa Pinangki ini? Kalau sekarang bisa apa enggak? Iya, tentu acuannya kembali lagi ya. KPK memahami harapan publik bagaimana kemudian publik menyampaikan yang kami terima agar bisa aparat penegak hukum lain itu menangani perkara terkait dengan oknum aparat penegak hukum di lembaganya ditangani oleh KPK. Ya tentu itu ketentuannya di pasal 11 karena memang ada kewenangan KPK terkait dengan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Tetapi dalam proses pengambil alihan itu harus melihatnya secara objektif gitu. Apakah nanti perkara yang sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu ada hambatan ya. Kalau kemudian kami membaca ya dari beberapa statement media termasuk dari Pak Kapus Penkum kan di sana disampaikan bahwa akan terbuka dalam penanganan perkara ini. Nah ini saya kira sebagai upaya yang bagus gitu kalau kemudian nanti dalam penanganan perkara ini benar-benar akan terbuka dan objektif. Pak Ali Fikri. Iya. Tapi menyambung pernyataan dari Pak Hari tadi, apakah sejak awal saat ini KPK dilibatkan dalam masa pra penuntutan Pak Hari? Pak Ali Fikri, maksud kami. Iya, kalau dalam fungsi koordinasi seharusnya iya, begitu ya. KPK dilibatkan dalam proses seluruhnya ya dari proses pra penuntutan ini, begitu. Baik. Bapak-bapak nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tapi nanti pemirsa usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.